Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan soal-soal UN SMA periode atau tahun sebelumnya untuk persiapan kalian menghadapi UNBK SMA tahun 2020 untuk materi integral. Jadi Kak Rosi sudah mengelompokkan video-video sebelumnya berdasarkan materi ya, dan soal-soalnya saya ambilkan dari soal yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Per video itu per materi. Jadi kalau misalkan kalian buka di beranda atau di playlist Kak Rosi yang judulnya UNBK SMA atau SMK, di situ per bab bisa kalian pelajari. Kali ini kita akan coba bahas soal-soal UN khusus untuk materi integral. Yang pertama, hasil dari integral 6/1 min 2x pangkat 3 dx sama dengan titik-titik. Oke, jadi kalau kita analisa soal-soal yang berhubungan dengan materi integral di UN selama 2 atau 3 tahun terakhir, mayoritas yang keluar itu adalah integral substitusi. Jadi soal integral yang diselesaikan dengan metode substitusi. Kemudian yang kedua itu integral tertentu. Ya, jadi dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus nanti kita akan selesaikan. Sementara untuk integral parsial, integral trigonometri 2 atau 3 tahun ini kok saya tidak menemukan, ya. Jadi termasuk level soalnya lebih mudah. Oke. Kita coba selesaikan soal ini dengan menggunakan metode substitusi. Hasil dari integral 6/1 min 2x pangkat 3 dx sama dengan titik-titik. Kita akan memisalkan bentuk yang bawah yang mengandung bentuk pangkat yang paling tinggi dari kedua suku ini. Ya, jadi kita misalkan sebagai U misal. Jadi U sama dengan 1 min 2x. Pangkatnya nggak usah diikutkan. Nah, langkah berikutnya kita turunkan. Nah, syaratnya jadi untuk bisa menguasai materi integral, materi prasyaratnya kalian sudah harus hafal materi, bukan hafal ya, lebih tepatnya hafal materi turunan. Hasil dari integral 6/1 min 2x pangkat 3 dx sama dengan titik-titik. Kita akan buat permisalan dulu untuk bentuk penyebutnya. Jadi yang dimisalkan atau yang akan kita substitusi nanti adalah bentuk X yang pangkatnya paling tinggi dari suku yang ada pada bentuk integral ini. Kita misalkan sebagai U misal. 1 min 2X sama dengan U. Yang pangkat 3-nya ini nggak usah ikut. Oke, jadi yang ada di dalam kurung ini aja yang kita misalkan. Kemudian kita turunkan. Nah, rumus turunan juga sudah harus hafal. Karena integral sendiri merupakan anti dari turunan. Turunannya 1, 0. Turunannya min 2x, min 2x. Sehingga kalau kita nanti mau mengganti semua x pada bentuk integral ini ke dalam variabel u, dx-nya juga kita ganti dalam du. Sehingga kalau du sama dengan min 2 dx, maka dx-nya sama dengan du dibagi min 2. Oke, sekarang kita masukkan. Kita ganti bentuk integralnya dalam variabel u. 6/1 min 2x kita ganti sebagai u. Pangkatnya 3 kali dx. dx-nya adalah du per min 2. Ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi 6 dibagi min 2 masih min 3 per U pangkat 3. Nah, per U pangkat 3 itu kita naikkan ke atas menjadi U pangkat min 3. DU. 4 pangkat. Kalau dia naik ke atas, jadi pangkat negatif. Nah, kalau sudah seperti ini kita integralkan seperti biasa. Ayo, rumus integral sekarang. Kita tuliskan dulu di sini. Kalau misalkan ada bentuk integral dari AX pangkat N dx. Jadi dx itu kalau boleh saya bilang notasi pasangan dari integral. Jadi integral dari AX, variabel yang mau diintegralkan itu X, maka di sini dx. Kalau nanti sudah diintegralkan, dx-nya hilang. Ya, karena sering banyak yang bertanya, Kak,
Nah, itu dx-nya hilang kemana? Ya, kalau sudah diintegralkan, nanti dx-nya hilang. Demikian juga du yang ada di sini. Nanti kalau sudah kita integralkan, du-nya hilang. Notasi integralnya juga hilang. Iya kan? Oke, rumus integral dulu. Sama dengan A per n plus 1 kalikan x pangkat n plus 1. Tambahkan dengan konstanta di akhir ya. Kalau integral tak tentu, nanti hasil akhirnya tambahkan dengan konstanta. Kita hitung di sini. Jadi hasil integralnya min 3 per, nah pangkatnya tambah 1, min 3 tambah 1, berarti min 2. U pangkat, min 3 tambah 1, min 2. Oke, sederhanakan dulu. Min dibagi min positif ya. Berarti 3 per 2. U pangkat min 2 ini boleh kita kembalikan lagi ke bentuk pangkat positif. Berarti posisinya jadi penyebut. Nah, pangkat 2. 3 per 2. U-nya sendiri adalah 1 min 2x pangkat 2. Tambahkan dengan konstanta. Oke, sekarang kita coba cek. Jawabannya ada pada opsi yang D. Tadi difahami ya? Oke, next. Kita ke soal berikutnya. Nah, kali ini kita ketemu dengan model integral bentuk akar. Hasil dari integral 2x akar 2x pangkat 2 plus 1 dx. Nah, nanti kita juga akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode substitusi. Jadi, ciri-ciri yang bisa kita perhatikan di situ, di sini kan ada dua suku. Suku yang pertama 2x. Suku yang kedua adalah akar dari 2x kuadrat plus 1. Selisih pangkatnya dari suku yang pertama dan suku yang kedua, selisih pangkat x-nya, pangkat 1 kan selisihnya. Yang depan itu x pangkat 1, kemudian yang belakang ini x-nya pangkat 2, selisihnya 1. Nah, berarti ini nanti bisa kita selesaikan pakai substitusi. Yang dimisalkan siapa? Yang pangkatnya lebih tinggi. Oke, sama ya. Kita misalkan U sama dengan 2x kuadrat plus 1. Setelah itu kita turunkan du. Turunan dari 2x kuadrat 4x. Turunannya 1, 0. Ya, 4x dx. Nah, nanti dx-nya juga harus kita ubah dalam U. Sehingga dx sama dengan du dibagi 4x. Ya, oke. Sekarang kita akan mengganti bentuk integral dalam variabel x ini ke variabel u, ya, sehingga menjadi integral 2x. Ini biarkan dulu aja, nanti kita coret ya. 2x kali akar dari 2x kuadrat plus 1 u. Kemudian dx-nya diganti dengan du per 4x. Nah, ingat konsepnya bahwa seluruh variabel itu harus dalam O. Makanya di sini kita eliminasi bentuk X-nya. Ini dicoret, dicoret. X-nya kan jadi hilang. Ya kan? Jadi tinggal tengah ini nanti. Oke, sehingga bentuknya menjadi tengah. Akar U itu kalau kita jadikan ke pangkat setengah, dia jadi U pangkat setengah. Kalau kita jadikan bentuk pangkat, pangkat rasional. du. Dah, kita integralkan seperti biasa. Jadi hasilnya setengah kali seper. Pangkatnya tambah 1. Setengah tambah 1 berarti 1/2 atau 3 per 2. Kalikan U pangkat setengah tambah 1. 3 per. Oke, ini boleh dicoret ya. Jadi tinggal 1/3 dari U pangkat 3 per 2.
Kalau kita kembalikan lagi ke bentuk akar, ya ke bentuk akar, U pangkat 3/2 itu kan sama dengan U pangkat 1/2. Atau U kali akar U. Bentuk pangkat, ya bentuk pangkatnya diingat-ingat kembali. Terus kita kembalikan lagi U-nya siapa tadi? U-nya adalah 2x² plus 1 kali akar 2x² plus 1. Tambahkan dengan konstanta. 1/3 kali 2x² plus 1 akar 2x² plus 1 plus C. Ada pada opsi yang E. Oke. Next, kita ke soal berikutnya. Nah, ketemu lagi dengan model integral substitusi lagi. Bisa ya. Lihat, ada dua suku, yang depan sama belakang. Selisih pangkat X-nya 1 ya, selisihnya. Yang depan pangkat 1, yang belakang pangkat 2. Berarti bisa kita gunakan metode substitusi untuk menyelesaikannya. Dimisalkan dulu. U-nya berarti sama dengan yang pangkatnya lebih tinggi. 2x² min 1. Setelah itu kita turunkan terhadap X. Turunannya 4x dx. Jadi dx-nya sama dengan du per 4. Oke, sekarang kita ganti integralnya dalam variabel u. Menjadi integral 4x-nya tuliskan dulu aja, nanti kita eliminasi. Kemudian 2x² min 1 itu u pangkat 3. dx-nya diganti du per 4. Nah, ini kita coret. Jadi x-nya kan hilang. Sehingga semuanya sudah dalam variabel u. Integral dari u pangkat 3 du. Masukkan ke rumus integral. Berarti 1/4 u pangkat 3. Berarti 3 tambah 1, 4. 1/4 u pangkat 4. U-nya sendiri siapa? 2x² min 1. Pangkat 4 plus konstanta. Ada pada pilihan yang A ya. Next. Kali ini kita ke bentuk soal integral tertentu. Nah, 2 atau 3 tahun terakhir model-model soal seperti ini keluar ya, terutama untuk yang matematika IPA. Diketahui integral dari 0 sampai 2 p² plus 2x min 1 dx sama dengan min 10/3. Maka nilai P yang memenuhi adalah titik-titik. Oke, langkah yang pertama, ini kita integralkan seperti biasa. Jadi rumus integral sekali lagi harus hafal. Kita integralkan terhadap X, karena di sini dx. Jadi nggak usah bingung, Kak, di situ kan ada P juga. Jadi P di sini hanya sebagai koefisien dari X². Karena variabel yang akan kita integralkan itu dalam X. Integral dx. Itu ya. Yuk kita langsung integralkan ya. Integral dari px² berarti P per pangkatnya ditambah 1 berarti per 3 X pangkat 3 tambah 2 per pangkat tambah 1 2 nya pangkat min integralnya 1 X. Batasnya masukkan 0 sampai 2 sama dengan min 10 per. Ingat rumus fundamental kalkulus atau teorema fundamental kalkulus untuk integral tertentu A sampai B dari fx dx. Ya, setelah fx dx ini kita integralkan, kita dapatkan nilainya f besar x misal ya. Maka batas-batasnya kita masukkan dengan rumus
F dari batas atas dikurangi F dari batas bawah. Oke, ini kan sudah kita integralkan. Kita tinggal masukin batas atasnya, yaitu 2, untuk mengganti variabel X yang ada di sini. Berarti P per 3 dikali X-nya diganti 2. 2 pangkat 3 berarti 8. Tambah, ini 2 dibagi 2 habis ya. X kuadrat, 2 kuadrat 4. Kurangi 2. Min F dari batas bawah. Batas bawahnya adalah 0. Jadi X di sini kita ganti 0. 0, 0, 0. 0 ya hasilnya. Sama dengan min 10 per 3. Kita tinggal sederhanakan aja hitungannya. 8 per 3 P ditambah 4 kurangi 2, 2. Sama dengan min 10 per 3. Oke, ini kalau kita sederhanakan 8 per 3 P sama dengan min 10 per 3 dikurangi 2. 2 sendiri kalau dijadikan penyebut 3 berarti 8 per 3 P sama dengan min 10 per 3 min 6 per 3 ya. Jadi 8 per 3 P sama dengan min 10 min 6. Min 16. Nah, udah dapet. Ini sama-sama kali 3, ruas kiri kanan berarti 3 habis. Sehingga P-nya sama dengan min 16 dibagi 8. Min 2. Opsinya yang B. Tadi difahami ya? Oke, baik. Kita cukupkan dulu, nanti kita lanjut kembali untuk simulasi soal lainnya untuk materi yang lain. Jangan lupa di-share. Terima kasih.